Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi pelajaran agama Islam, materi tentang sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur baik dalam perkataan dan perbuatan. Dengan kejujuran tersebut beliau mendapat gelar Al-Amin. Anak-anak, kalau kita selalu berbuat jujur maka berbuat jujur, maka kita akan selalu disayang Allah SWT. Disayang siapa lagi anak-anak? Ya, disayang orang tua, disayang guru, ya betul, disayang teman kita. Semuanya betul sekali. Jadi anak-anak sekalian, bersikap jujur seperti Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita, insya Allah SWT akan sayang juga kepada kita. Sampai di sini dulu anak-anak pelajaran hari ini. Nanti bersikap jujurlah dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pembelajaran di pagi ini sukses dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan kata pramuka? Apa kepanjangan dari pramuka? Ayo, siapa yang tahu? Pramuka kepanjangannya adalah Praja Muda Karana dan mempunyai arti orang muda yang suka bekerja. Kepramukaan adalah proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur dan terarah, praktis dan dilakukan di alam terbuka dengan tujuan membentuk watak dan akhlak mulia serta budi pekerti luhur. Apakah kalian anggota pramuka di sekolahmu? Menjadi anggota pramuka sangat bermanfaat. Selain memiliki banyak teman, juga akan memiliki banyak keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anggota pramuka harus disiplin dan setia terhadap janji. Nah, sekarang kita sudah belajar apa itu pramuka. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa menerapkannya, supaya nantinya anak-anak dapat hidup mandiri kalau sudah dewasa. Tetap semangat belajar terus ya anak-anak, meskipun pandemi COVID-19 belum sirna. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Kembali berjumpa dengan Ibu Rahma dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks laporan percobaan. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri dan fungsinya. Nah, teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami karena dalam pelajaran sehari-hari, kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan percobaan, khususnya dalam pelajaran IPA. Baik, kita langsung saja bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan yang istilah lainnya eksperimen adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti. Peneliti ini bisa merupakan seorang individu atau kelompok. Peneliti melaporkan hasil percobaannya serta praktik yang dilakukannya. Tujuan dari teks laporan percobaan adalah memberikan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Kalian cukup paham penjelasan Ibu tentang pengertian teks laporan percobaan dan fungsinya. Baik, Ibu akan lanjutkan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah teks laporan percobaan itu. Penjelasan lebih lanjut tentang pembuatan teks laporan percobaan tersebut dapat kalian saksikan di video berikutnya. Terus semangat belajar ya. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar materi siklus air. Apa itu siklus air? Mengapa air di permukaan bumi ini tidak pernah habis walaupun digunakan sebanyak mungkin? Setiap hari manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan seperti mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan: penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan air ke udara. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Pengumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke daratan rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Setelah kita mempelajari materi siklus air tadi, ada penugasan yang harus kalian kerjakan yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu punya satu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan persamaan? Oke, bagus ya. Kalian udah berusaha untuk menjawab. Dari beberapa jawaban kalian, ada yang sudah cukup mendekati dari jawaban sebenarnya. Ya, sekarang Ibu jelaskan bahwa persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan. Oke, sekarang saatnya Ibu berikan contoh kepada kalian. Oke, untuk nomor 1 Ibu tuliskan di papan tulis ya. X ditambah 3 sama dengan 5, yang artinya bahwa nilai X sama dengan 2. Oke, yang kedua, 2X ditambah 3 sama dengan 5, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 1. Jika ada pertanyaan atau ada yang masih kurang paham, silakan bertanya ya anak-anak. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu kasih oleh-oleh buat kalian. Ibu tuliskan soalnya di papan tulis dan kalian tuliskan di buku PR ya. Anak-anak, Ibu harap kalian bisa mengulang kembali pelajaran di rumah dan jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Ingat, kerjakan sendiri ya, nggak boleh nyontek. Karena kalau kalian mau mencoba walaupun salah tidak apa-apa. Nanti pertemuan selanjutnya kita bisa perbaiki bersama sehingga kalian bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. My name is Miss Ati. Today we are going to learn about eclipse. So, what is eclipse in your words? Well, that's good.
Some of you said that it is a universe phenomenon. Moon or sun are moving around the earth. And some of you said it is related to the earth's orbit. Yeah, all of that are true. In other words, an eclipse takes place when one heavenly body such as a moon or planet moves into the shadow of another heavenly body. Do you know how many types of eclipse? Yes, there are 2 types of eclipses on Earth, an eclipse of the moon and an eclipse of the sun. Tell me, who knows what is a lunar or moon eclipse? Right, a lunar eclipse occurs only when the moon is full. The moon moves in an orbit around Earth, and at the same time, Earth orbits the sun. Sometimes Earth moves between the sun and the moon. When this happens, Earth blocks the sunlight that normally is reflected by the moon. Instead of light hitting the moon's surface, Earth's shadow falls on it. There are 2 types of lunar eclipses, total lunar eclipses and partial lunar eclipses. A lunar eclipse usually lasts for a few hours. At least 2 partial lunar eclipses happen every year, but total lunar eclipses are rare. It is safe to look at a lunar eclipse. What about a solar or sun eclipse? Exactly. Sometimes when the moon orbits Earth, it moves between the sun and Earth. When this happens, the moon blocks the light of the sun from reaching Earth. This causes an eclipse of the sun, or solar eclipse. During a solar eclipse, the moon casts a shadow onto Earth. There are 3 types of solar eclipses: total solar eclipse, partial solar eclipse, and an annular eclipse. Solar eclipses happen once every 18 months. Unlike lunar eclipses, solar eclipses only last for a few minutes. Now class, because you have already know about eclipses and their types, we are going to do summary about what you have already learned today, whether in oral or written. Next week, for your project, you will do in groups to make presentation about eclipse you choose. You also may make a prototype about it using materials and tools around you. Okay, thank you class and I'll see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, kita hari ini akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Layanan bimbingan klasikal adalah salah satu layanan dasar bimbingan konseling yang dilakukan di dalam kelas secara terjadwal. Oke, hari ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Apakah gaya belajar itu? Gaya belajar adalah cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar atau siswa. Sehingga ketika siswa belajar, dia bisa belajar dengan nyaman. Ada beberapa macam gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yaitu gaya belajar dengan cara melihat. Kalian yang gaya belajarnya visual harus bisa melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka guru agar bisa mengerti dan memahami materi pelajaran yang diberikan. Yang kedua adalah gaya belajar auditori, yaitu belajar dengan cara mendengar. Anak atau kalian yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar dengan cepat dengan menggunakan diskusi verbal atau mendengarkan apa yang guru katakan, atau bisa juga dengan menggunakan musik klasik. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak,
bekerja, dan menyentuh. Nah, itu tadi macam-macam gaya belajar. Kira-kira gaya belajar apa ya yang dominan yang ada pada diri kalian? Untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita cukup sekian. Kalau ada yang belum jelas, silakan datang ke ruang bimbingan konseling untuk melakukan konseling individual. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semua pada ceria dan sehat pada hari ini. Nah, pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran yang terdahulu, yaitu mencoba membuat gambar model. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat apa itu menggambar model? Ya, benar sekali. Yang dimaksud dengan menggambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Ayo, objek apa saja yang bisa digunakan dalam menggambar model? Ya, betul. Objek yang bisa digunakan bisa berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda. Setiap model gambar, ia memiliki bentuk dan karakter yang berbeda-beda. Dan dalam proses menggambar model, sebaiknya itu dimulai dulu dengan bentuk-bentuk global untuk bisa mempermudah penyelesaian gambar modelnya. Nah, dalam menggambar model sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip menggambar. Ada yang bisa menyebutkan prinsip-prinsip menggambarnya? Ya, prinsip-prinsip menggambar terdiri dari komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Semuanya saling berhubungan hingga bisa menghasilkan gambar yang memiliki nilai estetik, menarik, dan berkesan wajar. Ingat, komposisi adalah cara menyusun rupanya, sedang proporsi itu perbandingan objek-objeknya, dan keseimbangan itu adalah keselarasan bidang objeknya, serta kesatuan itu adalah keserasian dalam mengatur objek gambar. Sekarang kita akan mencoba mengasah keterampilan dengan berlatih membuat gambar model. Sudah siap anak-anak? Nah, menggambar model ini bertujuan kita dapat menghargai sesama makhluk hidup dan mensyukuri nikmat yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar terus di rumah, jaga selalu kesehatan, beribadah dan berdoa ya. Sampai bertemu lagi dengan Ibu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Selamat, sekarang anak-anak sudah naik kelas 6 MI Muhammadiyah Puluhan. Di kelas 6 akan belajar dengan Pak Suroso untuk belajar mata pelajaran Quran Hadis. Kali ini kita akan pelajari surah Ad-Duha. Masih ingatkah pelajaran Quran Hadis di kelas 5? Ya, di sana anak-anak sudah belajar surah Al-Alaq. Apa arti Al-Alaq itu? Ya, benar sekali. Al-Alaq artinya segumpal darah. Nah, sekarang kita akan pelajari surah Ad-Duha. Sebelum kita pelajari isi kandungan surah Ad-Duha, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sadaqallahul azim. Terima kasih, bacaan anak-anak bagus sekali. Terus diulang-ulang dan dihafal di rumah. Anak-anak, surah Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalahan naik. Terdiri dari 11 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Ayo, siapa yang tahu nomor surah keberapa surah Ad-Duha itu? Ya, benar sekali. Surah Ad-Duha nomor surah yang ke-93. Ada berapa isi pokok surah Ad-Duha? Ya, super sekali. Isi pokok surah Ad-Duha ada 4. Yang pertama, Allah akan selalu membimbing dan tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, isyarat Allah bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya akan terus berkembang. Yang ketiga, larangan menghina anak yatim dan menghardik orang yang meminta-minta. Dan yang keempat, perintah menyebut nikmat yang telah diberikan Allah sebagai tanda bersyukur. Anak-anak, sekarang kita sudah belajar surah Ad-Duha. Sebagai anak yang soleh dan solihah, jangan lupa selalu membaca Al-Quran, termasuk surah Ad-Duha. Kemudian dihafal dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang lalu, yaitu terkait dengan pecahan. Tentunya kalian masih ingat tentang pecahan, bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Dan hari ini kita akan menentukan nilai suatu pecahan. Sebelum kita lanjut terlebih dahulu, kita mengingat dulu jenis-jenis buah yang telah kita makan baik di rumah maupun di sekolah. Misalnya, anak-anakku sekalian pernah makan buah pepaya, buah semangka, buah apel, dan masih banyak lagi jenis buah yang telah kalian makan. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apakah di antara jenis buah yang di atas yang telah kalian makan langsung dimakan atau dibelah dulu? Tentunya dibelah dulu, ya kan? Nah, Bapak akan membuatkan sebuah contoh kasus yang terkait dengan pecahan. Misalnya, Andi ingin membeli sebuah semangka, sementara Andi ingin membagi-bagikan semangka itu kepada 6 orang temannya sama banyak. Bagaimana cara menentukan pecahan dari kasus tersebut? Dari kasus tersebut anak-anakku semua bisa menjawab dengan mudah, yaitu 1 buah semangka terbagi menjadi 6 bagian. Dengan begitu kita bisa menuliskan nilai pecahannya dengan 1 dibagi 6 atau ditulis 1/6. 1 sebagai. Dan masih banyak lagi jenis pecahan yang kita bisa tentukan nilainya, termasuk beberapa contoh buah-buahan yang kita belah menjadi 4 misalnya, tentunya akan menjadi 1/4. Kemudian jenis
buah pepaya misalnya kita belah menjadi 6, maka menjadi 1/6. Dan nanti Bapak akan memberikan beberapa contoh-contoh serta latihan-latihan yang terkait dengan menentukan nilai pecahan. Karena hari ini waktu membatasi kita, jadi cukup sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kalian dan kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekian dulu ya anak pembahasan kita hari ini. Semoga kita tetap sehat dan dipertemukan lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar sehingga menjadi anak yang sukses. Amin rabbal alamin. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita tetap sehat selalu dalam menghadapi musibah yang telah menimpa negara kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan staf yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum apel pada hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi seorang pendidik, harus dapat melaksanakan pola hidup bersih sesuai protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan ini, saya fokus menyampaikan surat edaran dari Bapak Kepala Dinas P&K terkait kegiatan KBM tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu guru, berdasarkan surat edaran dari Bapak Kepala Dinas nomor 422.22/2242/03 tertanggal 9 Juli 2020 bahwa setiap sekolah wajib untuk memedomani hal-hal sebagai berikut. 1. Segala bentuk kegiatan di tahun ajaran baru seperti MPLS dan KBM hanya boleh dilaksanakan secara virtual, dan apabila sekolah tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan MPLS secara virtual, agar dapat ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 2. KBM wajib dilaksanakan dengan moda jarak jauh, baik daring maupun luring. 3. Bila ada sekolah yang terlanjur menjadwalkan kegiatan MPLS dan atau KBM secara tatap muka agar dibatalkan. 4. Setiap sekolah diwajibkan mematuhi ketentuan tersebut. Bagi yang melanggar, maka segala sesuatunya menjadi tanggung jawab kepala sekolah. 5. Proses kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran jarak jauh. Orang tua bisa datang ke sekolah untuk mengambil tugas, 1 minggu kemudian mengumpulkan. Bisa juga guru dengan mengadakan home visit dan tidak menargetkan pencapaian kurikulum secara maksimal. Berikan kegiatan berupa tugas yang dapat membangun karakter anak agar bisa hidup bersih dan sehat di era pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, demikian kegiatan KBM di era new normal. Kita harus menaati peraturan yang ada untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan munculnya klaster baru COVID di sekolah-sekolah, serta menjawab banyaknya pertanyaan dari orang tua siswa di tahun ajaran baru ini. Semoga kita tetap semangat dalam mengantar siswa-siswa kita di tengah keterbatasan dan kedaruratan ini. Dan Bapak Ibu selalu jaga imun
agar tetap sehat demi anak-anak kita. Amin. Sebelum ditutup apel pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu? Mari kita tutup apel hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.